Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu dalam kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini kita pelajari pada kelas 11 pelajaran bahasa Indonesia di semester pertama, ya, di tingkat SMA atau SMK. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi teks eksplanasi ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu mengidentifikasi informasi di dalam teks eksplanasi secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengonstruksi informasi di dalam teks eksplanasi. Berikutnya, diharapkan siswa mampu menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Dan terakhir adalah tentu saja, diharapkan siswa mampu memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Baik, belum tentu semua orang mengetahui mengenai pengertian teks eksplanasi. Padahal seringkali kita temui, pasti hampir semua orang pernah membaca berita tentang yang berisikan bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, atau banjir. Banjir yang mungkin beberapa bulan lalu pernah kita dengar terjadi di Kabupaten Bogor. Nah, sebenarnya penjelasan ini termasuk salah satu jenis teks eksplanasi. Eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Ya, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa eksplanasi dari katanya adalah kita adopsi dari bahasa Inggris, explanation, yang artinya penjelasan. Karena memang teks ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian. Oke, baik. Seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya, bahwa teks ini menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi, serta bagaimana akibat yang muncul dari peristiwa tersebut. Bisa merupakan sebuah fenomena alam, kejadian, fenomena sosial, ataupun budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jenis tulisan ini seringkali menjelaskan mengenai apa yang terjadi di sekitar kita. Tidak selalu mengenai bencana yang mengandung duka atau peristiwa besar yang mengguncang bangsa, tapi dapat juga berupa penjelasan mengenai bagaimana proses terjadinya sesuatu. Seperti bagaimana pelangi terbentuk, bagaimana hujan bisa terjadi, dan lain-lain. Intinya, teks ini adalah salah satu bentuk pembelajaran dan dapat diaplikasikan pada topik apapun, asalkan memiliki dasar keilmuan yang jelas. Nah, bentuk teks ini apabila ditilik dari isinya, tentu saja memberikan edukasi bagi pembacanya. Baik, selanjutnya, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks narasi prosedural, yaitu teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Hampir sama dengan teks prosedur, teks eksplanasi juga berfungsi menjelaskan sesuatu. Akan tetapi, teks prosedur dan eksplanasi memiliki perbedaan yang mencolok. Dari sisi apa mencolok perbedaan tersebut? Yaitu dari sisi struktur dan juga dari segi ciri-cirinya. Apabila kita cermati, teks eksplanasi tersebut memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, semua informasi yang disampaikan di dalam teks adalah tanpa adanya tambahan opini dari penulis. Yang kedua,
topik yang dibahas di dalamnya biasanya berisikan fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Yang ketiga, jenis teks ini biasanya bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Nah, isi teks eksplanasi ini terdapat dua pola. Yang pertama adalah sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, di mana uraiannya akan bersifat kausalitas. Yang kedua sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, dan maka uraiannya akan bersifat kronologis. Apa sih beda antara kausalitas dan kronologis dalam teks eksplanasi? Yang dimaksud hubungan kausalitas dalam sebuah teks eksplanasi adalah hubungan yang dibentuk atas suatu kejadian atau sebab dan dampak atau akibat dari kejadian tersebut. Misalnya dalam teks eksplanasi yang menjelaskan atau menceritakan mengenai pemanasan global. Nah, dalam teks ini akan dijelaskan mengenai penyebab pemanasan global, yaitu gas rumah kaca yang berlebihan. Kemudian bagaimana pemanasan global tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, ini akan dijelaskan dalam sebuah teks eksplanasi yang berpola kausalitas, menjawab pertanyaan mengapa pemanasan global bisa terjadi. Nah, bagaimana dengan teks eksplanasi yang bersifat kronologis? Yang dimaksud dengan kronologis dalam teks eksplanasi adalah teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Misalnya, teks eksplanasi yang menjelaskan proses terjadinya gunung meletus. Maka dalam teks tersebut akan menjelaskan secara berurutan mulai dari awal proses terjadinya gunung meletus, yaitu dimulai dengan suhu yang naik. Kemudian misalnya disusul munculnya gemuruh dari arah gunung, kemudian disusul munculnya gempa dan hujan abu. Terus dijelaskan sampai akhirnya gunung pun meletus. Nah, ini sebagai contoh isi teks eksplanasi yang menjelaskan uraian urutan kronologis. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah ini strukturnya ya. Struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena yang berisikan latar belakang kejadian. Kemudian yang kedua, proses kejadian. Ini dibedakan menjadi 2 seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kembali ke pola teks tersebut, apakah kronologis, apakah kausalitas atau penyebab. Yang ketiga adalah bagian ketiga adalah ulasan, isinya mengomentari konsekuensi. Identifikasi fenomena merupakan penjelasan secara umum atau latar belakang mengenai fenomena atau kejadian yang terjadi. Nah, bagian ini biasanya terdapat di awal teks, ya, biasanya di paragraf awal atau paragraf pertama. Berperan sebagai pengantar tentang apa yang akan dibahas atau dijelaskan di dalam tulisan. Jika topik tulisan adalah tsunami, maka pada bagian pertama ini, ya, pada bagian identifikasi fenomena ini akan memuat mengenai apa itu tsunami serta latar belakang terjadinya tsunami. Oke, lanjut ke struktur teks eksplanasi yang kedua, yaitu proses kejadian. Dalam bagian ini, isi teks eksplanasi baik itu yang bertema kronologis maupun yang bertema kausalitas atau penyebab akan dijelaskan secara lebih detail dan terperinci. Dan karena sifat teks ini yang mengedukasi pembacanya, maka topik akan disajikan secara runtut dan jelas, sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Bagian terakhir dari struktur teks eksplanasi ini adalah ulasan. Ulasan ini biasanya berupa intisari. Bisa dipahami ya, intisari itu apa? Yaitu isi atau kesimpulan dari keseluruhan isi tulisan.
dapat berwujud komentar, opini, atau kesimpulan dari penulis mengenai topik yang ditulisnya tersebut. Bagian ini tidak harus selalu disertakan dalam tulisan. Artinya, interpretasi atau ulasan dapat dilewatkan. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Kita masuk ke bagian ciri kebahasaan teks eksplanasi. Nah, biasanya ciri kebahasaan teks eksplanasi ini mengandung tiga buah unsur, yaitu menggunakan pilihan kata tertentu, menggunakan konjungsi yang bermakna proses, juga menggunakan kata kerja pasif. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pilihan kata yang digunakan dalam teks eksplanasi biasanya bermakna lugas dan baku. Artinya apa? Pilihan kata yang digunakan jelas dan nyata, bukan bermakna kiasan. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti non persona. Artinya apa? Kata ganti non persona adalah yang bukan merujuk kepada orang lain atau manusia, melainkan merujuk kepada benda atau fenomena. Fenomena apa? Fenomena yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Yang ketiga, penggunaan istilah. Menggunakan istilah-istilah. Jadi di dalam teks eksplanasi itu tentu saja banyak menggunakan istilah-istilah yang mungkin awam kita dengar, karena tergantung dari tema atau topik yang diceritakan, ya. Mengapa? Karena topik yang dibahas di dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. Tentunya teks ini akan banyak menggunakan istilah-istilah yang terkait dengan topik yang diceritakan. Misalnya, ketika teks tersebut membahas tentang proses terjadinya gunung meletus, maka di dalam teks tersebut akan kita dapati banyak menggunakan istilah yang berhubungan dengan gunung meletus. Misalnya apa saja? Misalnya vulkanik, lahar, abu, magma, awan panas, dan lain-lain. Yang kedua, konjungsi yang bermakna proses, ya. Ini kembali ke pengertian yang sebelumnya, bahwasanya teks eksplanasi itu isinya dibagi dua, ada yang kausalitas, ada yang kronologis. Hal ini tergantung kategori eksplanasi yang ingin diceritakan, ya. Apakah kausalitas atau kronologis. Bila teks eksplanasi menggunakan pola pengembangan kronologis, maka akan banyak menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis apa saja? Misalnya kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan lain-lain. Bagaimana bila teks eksplanasi menggunakan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat? Maka dalam teks tersebut akan banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Seperti apa saja misalnya? Misalnya seperti sebab, karena, akibatnya, dan lain-lain. Nah, ciri kebahasaan yang terakhir, teks eksplanasi cenderung lebih banyak menggunakan kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ini adalah bentuk kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Nah, kata kerja pasif umumnya dapat dilihat dari ciri-ciri kata tersebut. Biasanya terdapat awalan. Awalan apa? Awalan di dan awalan ter. Misalnya dimulai, ya. Awalan di ditambah kata dasar mulai, dimulai. Kemudian terlihat, awalan ter ditambah kata dasar lihat, terlihat. Terwujud, kata dasarnya wujud mendapatkan penambahan awalan ter menjadi terwujud, ya. Jadi itu saja kebahasaan teks eksplanasi menggunakan pilihan kata tertentu, konjungsinya bermakna proses, dan menggunakan kata kerja pasif. Baik, terima kasih telah menyimak materi yang Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bermanfaat bagi pembelajaran kalian di kelas 11 semester 1 ini, yaitu materi teks eksplanasi. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeay.